Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak adalah Syahrial Nasution, guru pengampu mata pelajaran IPS terpadu ekonomi untuk anak kelas 8 pada semester ini. Nah, harapan Bapak di perjumpaan kita pertama kali ini, anak-anak semua masih dalam keadaan sehat dan walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bersama dengan Bapak. Dan Bapak harapkan kalian semua yang berada di rumah, stay at home, tetap menerapkan protokol kesehatan daripada pemerintah. Semoga keluarga di rumah dan anak-anak semua selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita melakukan berdoa, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelajaran hari ini bisa kita serap dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang Bapak ajarkan di pertemuan pertama ini adalah mengenai ini dia. Nah, topik ini akan Bapak ajarkan kepada kalian dengan harapan dengan mempelajari topik ini kalian sudah mampu untuk yang pertama, tonton videonya sampai habis, karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk dikerjakan di rumah, dan tugasnya nanti akan dikumpul di Google Classroom. Maka perhatikan dengan seksama videonya, dengarkan dan simak. Topik yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran dan teknologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar di Indonesia dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Nah, itu merupakan semua keunggulan yang dimiliki bangsa kita ini, bangsa Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil dari produk Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk kita. Nah, dikarenakan adanya kelebihan dan kekurangan itu anak-anak, maka terjadilah yang namanya interaksi antar ruang, yang mana antara negara satu dengan negara yang lain terjadi saling membutuhkan. Dapat dikatakan, daerah-daerah tersebut atau negara-negara tersebut adalah ruang yang saling memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan antar ruang tersebut, manusia harus melakukan proses produksi. Proses produksi bisa digunakan sendiri maupun dijual kepada yang membutuhkan. Namun, produksi ini tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan orang lain juga. Dari hubungan interaksi ruang yang Bapak jelaskan sebelumnya, ada dua akibat dari interaksi ruang tersebut. Yang pertama yaitu adalah permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Di dalam permintaan ini ada hukum yang perlu anak-anak ketahui dan perlu dicatat, yaitu hukum permintaan, yaitu di mana apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan barang tersebut akan mengalami kenaikan. Di sini Bapak berikan contoh tentang permintaan yang tergantung kepada keterbatasan. Contoh, apabila ada suatu wilayah yang tidak dapat memproduksi bawang dengan jumlah yang banyak, maka wilayah tersebut harus melakukan permintaan pada kota yang mampu memproduksi bawang dalam jumlah yang tinggi. Kenapa daerah tersebut melakukan permintaan bawang terhadap daerah lain?
karena faktor keterbatasan tadi, sehingga mereka harus melakukan permintaan ke daerah lain untuk mencukupi bawang yang ada di daerah mereka atau kota mereka. Nah, dalam permintaan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan itu bisa terwujud atau tidak. Yang pertama yaitu harga barang, yang kedua harga barang pengganti, harga tiga ketersediaan substitusi, yang keempat selera, dan yang kelima jumlah kebutuhan. Yang kedua adalah penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan banyak. Semakin kecil harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Contoh penawaran yang dipengaruhi keterbatasan antara ruang adalah wilayah yang mampu memproduksi bawang yang lebih akan menawarkan ke beberapa wilayah yang membutuhkan. Maka dari situ harga barang dengan jumlah barang yang diproduksi akan selalu selaras. Dalam hal penawaran, ada juga terdapat tiga unsur yang mempengaruhi penawaran tersebut. Yang pertama yaitu keinginan penjual untuk menjual barang, yang kedua kesediaan penjual untuk menjual barang, dan yang ketiga adalah kemampuan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Ini perlu diingat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Dengarkan baik-baik. Dalam konsep antar ruang, keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menciptakan peluang timbulnya interaksi antar ruang dari segi perdagangan. Wilayah yang memiliki sumber daya tertentu akan menawarkan sumber daya tersebut kepada wilayah yang tidak memiliki itu. Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang cukup berlimpah. Namun, setiap wilayah memiliki sumber daya alam yang bervariasi, sehingga memiliki keunggulan yang berbeda-beda, dan maka timbullah penawaran. Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang bervariasi dikarenakan karakter dan mata pencarian penduduk berbeda. Nah, apa yang membedakan perbedaan ini dan apa yang menyebabkan perbedaan ini? Semua karakter dan mata pencarian yang berbeda ini tergantung kepada demografi tempat tinggal dari suatu masyarakat. Nah, itu dia materi hari ini. Silahkan didengarkan.